Nah, kan tadi sudah Ibu jelaskan pembagian dari ekosistem tersebut kan. Nah, jadi Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem pantai, dan ekosistem padang pasir? Yang bisa tunjuk tangan. Saya, Bu. Nah, Siti Sarah, silakan menjelaskannya. Gini, Bu. Ekosistem lumut merupakan ekosistem yang mayoritasnya di lingkungan yang tumbuhi oleh lumut. Ekosistem hutan tropis terdapat di daerah tropis dengan ciri khas utama tumbuh yang beraneka ragam. Biasanya ekosistem ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Ekosistem padang rumput. Ekosistem ini didominasi oleh rerumputan dan terdapat di daerah yang memiliki iklim yang cukup kering. Ekosistem padang pasir, ciri utama dari ekosistem ini adalah tumbuhan kaktus yang hanya membutuhkan sedikit air untuk hidup. Dan yang terakhir, ekosistem pantai. Ekosistem ini didominasi oleh hewan-hewan seperti kepiting, serangga, dan burung-burung pantai. Terima kasih kepada saudara Siti Sarah sendiri yang telah menjelaskan tentang jenis-jenis dari ekosistem tadi. Nah, sekarang Ibu ingin membagi saja dalam beberapa kelompok karena ini hanya yang hadir hanya 4 orang, jadi Ibu akan membaginya dalam 2 kelompok. Di mana 2 kelompok itu teman sebangku atau teman bersebelahan. Jadi silakan buat kelompoknya dulu, nanti akan Ibu berikan tugas-tugasnya. Nah, kan karena sudah duduk dalam kelompoknya, Ibu akan membagikan tugas-tugasnya. Jadi kan tadi sudah Ibu jelaskan mengenai keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragamannya, dan sudah jelaskan pula contoh-contohnya. Jadi Ibu ingin kelompok 1 menjelaskan dan memberikan contoh yang lain tentang keanekaragaman tadi, jenis-jenis keanekaragaman tadi. Nah, sedangkan kelompok 2 diskusikan mengenai jenis-jenis dari ekosistem tadi dan berikan contohnya juga. Jadi, Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk kalian selesaikan tugas yang Ibu berikan. Jadi sudah bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Aja ya, Bu. Nah, baiklah, karena sudah 5 menit berlalu, jadi diskusinya sudah selesai. Jadi Ibu ingin setiap kelompok maju perwakilannya untuk menjelaskan hasil dari diskusinya tadi. Nah, jadi untuk kelompok 1, siapa yang akan maju ke depan? Dia, Bu. Nah, ayo silakan maju untuk menjelaskan hasil diskusinya tadi. Bu, permisi ya. Ya. Jadi hasil diskusi kami tadi, contoh lain dari tingkat keanekaragaman hayati yaitu gen, spesies, dan ekosistem adalah yang pertama gen. Contoh lain dari tingkat keanekaragaman hayati gen salah satunya adalah manusia. Manusia itu ada yang berkulit putih, sawo matang, dan ada yang berkulit gelap. Dan contoh lain dari tingkat keanekaragaman hayati spesies yaitu adanya berbagai jenis hewan seperti hewan yang hidup di air, contohnya ikan, hewan yang hidup di darat, contohnya kucing, harimau, singa, anjing, dan ada juga hewan yang hidup di 2 alam atau hewan amfibi yaitu contohnya katak dan buaya. Selanjutnya contoh lain dari tingkat keanekaragaman hayati ekosistem yaitu ekosistem darat seperti hutan. Di hutan itu terdapat
berbagai macam tumbuhan atau makhluk hidup. Terima kasih kepada Ayu Noviani yang telah menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya tadi. Berikan dulu apresiasi untuk Ayu Noviani. Jadi kan tadi kelompok 1 sudah menjelaskan hasil diskusinya tadi. Nah, sekarang kelompok 2 yang akan menjelaskan hasil diskusinya tadi. Nah, para perwakilan kelompok 2 yang ingin yang bisa menjelaskan hasil diskusinya tadi, silakan maju ke depan. Kami Bu yang dilatih. Salah. Nah, karena tidak ada yang maju, salah satu yang maju, jadi Ibu memilih Rahmi Fauzia untuk menjelaskan hasil dari diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Fauzia, saya perwakilan dari kelompok 2. Ingin membahas atau membicarakan tentang hasil diskusi yang sudah kami diskusikan. Jadi ekosistem itu terbagi menjadi 2. Yang pertama air dan darat. Jadi kalau darat itu kayak ada di sekitaran kita, kayak contoh itu kucing, burung, dan lain-lain. Kalau misalkan laut, air terbagi menjadi 3, yaitu danau, laut, dan sungai. Jadi contoh danau itu kayak seperti gangga dan alga. Kan kalau misalkan di sungai itu kayak air tawar, ikan-ikan air tawar. Dan kalau kayak di laut itu seperti kayak kepiting. Nah, jadi setiap kelompok kan sudah mendiskusikan apa tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, sekarang jadi Ibu akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Nah, seperti sudah Ibu jelaskan di awal tadi, keanekaragaman itu merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas dari variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Nah, jadi keanekaragaman hayat ini terdiri dari keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Di mana keanekaragaman gen ini contohnya itu seperti warna pada bunga mawar, ada warna putih dan ada warna yang merah dan juga yang kuning. Kemudian keanekaragaman jenis atau spesies itu seperti variasi dalam suatu spesies seperti kucing, harimau, macan, dan lainnya. Nah, terakhir itu ada keanekaragaman ekosistem, di mana terbagi atas beberapa jenis seperti ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem darat itu seperti ekosistem padang pasir dan hujan tropis. Sedangkan ekosistem air itu seperti ekosistem pantai, sungai, danau, dan lainnya. Contoh dari ekosistem padang pasir itu seperti yang hidup di sana itu seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti yang telah dijelaskan oleh Ayu tadi. Contoh hewannya itu seperti unta, tikus pasir, dan tumbuhannya itu seperti kaktus. Kemudian hujan tropis itu selanjutnya ekosistem hujan tropis itu seperti yang ada di Indonesia ini, di mana ekosistem hujan tropis ini terdapat banyak sekali variasi hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Kemudian keanekaragaman ekosistem air itu seperti pantai, contohnya itu seperti alga, ganggang,
ekosistem sungai ini seperti contohnya itu ikan-ikan air tawar seperti udang, ikan dan ikan lainnya. Yang terakhir itu ekosistem danau itu seperti yang ada di pantai, seperti juga ada di pantai seperti ganggang dan alga dan hewan-hewan lainnya. Jadi sudah bisa dimengertikan apa itu keanekaragaman hayati, jenis dan contoh-contohnya. Bisa, Bu. Nah, jadi berhubung waktu pelajaran kita sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum pulang, marilah alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum pulang, Ibu ingin memberikan kalian tugas atau PR yang akan kalian selesaikan dan akan kalian kumpul minggu depan. Laila, bisa bagikan ini? Jadi, karena kita sudah diberikan masing-masing, jangan lupa minggu depan dikumpul dan jangan lupa juga kabari yang tidak datang hari ini untuk mengerjakan tugasnya. Ya, Bu. Oke, Bu. Mantap. Baiklah, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.